Dari hasil otopsi kedua ini, saya mencium bau yang tidak beres. Saya merasa bahwa otopsi kedua ini sepertinya sia-sia. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat rilis yang disampaikan oleh tim forensik terkait dengan hasil otopsi yang kedua ini, dan saya melihat bahwa hasilnya banyak yang tidak dijelaskan oleh tim forensik. Saya kurang tahu apakah dia menyembunyikan sesuatu atau bagaimana, tetapi hasil yang disampaikan sepertinya saya tidak merasa puas, ya. Dan saya bahkan mencurigakan atau ya boleh dibilang sepertinya tim forensik ini apa mungkin mereka bisa masuk angin ya. Iya, saya nggak tahu, teman-teman boleh juga berkomentar ya. Jadi dalam pengakuan tim forensik bahwa mereka adalah independen dan tidak ada tekanan apapun, mereka sudah bekerja secara leluasa dan sehingga mereka bisa berani mengambil suatu kesimpulan dengan terukur ya dan bertanggung jawab. Dan kami yakinkan bahwa seluruh masyarakat ya, pada awal media dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami di sini bersifat independen, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Kami bisa yakinkan tidak ada tekanan-tekanan apapun pada kami, sehingga kami bisa bekerja secara leluasa dan bisa menyampaikan hasilnya dalam kurun waktu ya 4 minggu ya. Tetapi ada 4 poin yang saya tangkap dari apa yang mereka sampaikan dari tim forensik ini. Yang pertama, disampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain luka tembak atau kekerasan dari senjata api. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Nah, teman-teman sekalian, ini yang membuat kita bertanya, dan saya sendiri pun bingung. Apakah yang disampaikan oleh tim forensik ini benar atau tidak? Kenapa? Dia mengatakan bahwa tidak ada kekerasan dan tidak ada luka lain selain luka dari senjata api atau luka tembak. Sementara yang kita lihat sebelumnya dari penjelasan dan bukti-bukti yang sudah diambil pada saat keluarga Brigadir C mengambil foto dan video, dan juga lewat penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir C bahwa ada luka lain, misalnya di kaki atau di bagian leher dan di tempat lain lah, di sekitaran bahu. Tapi itu tidak dijelaskan, dan sama sekali menurut penjelasan dokter forensik ini bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda kekerasan atau tidak ada luka lain selain luka tembak. Nah, ini kemudian yang membuat saya berpikir bahwa jangan-jangan dokter ini masuk angin atau ya perlu dipertanyakan independennya ini gitu loh ya. Jadi kita berharap bahwa hasil yang kedua ini bagus. Mungkin ada rilis lengkap nanti di penyidik Polri akan disampaikan ya, tetapi kita sudah mulai mendapatkan bau-bau amis ya dari tindakan tim forensik ini. Nah, yang kedua, luka tembak. Luka tembak ini ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Ada 5 masuk luka tembak, 4 keluar. Itu memang masuk akal sih. Ya. Kalau 5 masuk 4 keluar, berarti satunya lagi di mana? Yaitu bisa saja masih di dalam tubuh, belum keluar. Itu
Aduh ya, tapi kalau kita pikir-pikir ya teman-temannya, 4 tembakan itu seharusnya 1 tembakan saja kalau orang sudah mati itu udah, kenapa ditembak lagi 3 lagi, 4 lagi sampai 5 tembakan. Aduh, ini yang sangat membuat kita sedih ya. 1 tembakan saja orang kan bisa mati, apalagi ya tembakannya ada di bagian tertentu, jadi kepala udah pasti mati ya kan. Kenapa harus tembak sampai 5 gitu ya. Aduh, ini memang apa mungkin benar yang dibilang Kamarudin sama Deolimo bahwa mereka ini adalah psikopat. Ini yang sangat menyedihkan sekali, sangat miris teman-teman ya. Yang ketiga, luka fatal yang disampaikan oleh forensik ini. Luka fatal ada 2 bagian, di bagian dada dan di bagian kepala. Ya, kenapa mereka bilang luka fatal? Luka tembakan fatal di bagian dada dan di bagian kepala bisa diyakinkan atau bisa dicurigai bahwa tembakan itulah yang membuat Brigadir C ini meninggal. Luka di daerah dada dan di kepala. Tapi kita tidak tahu, tetapi itu luka fatal yang disampaikan oleh dokter forensik. Tetapi sampai di sini penjelasan dari tim forensik, luka masih belum disampaikan, luka-luka lain. Pokoknya hanya luka tembak. Mereka benar-benar bertahan, oh ini hanya luka tembakan. Nah, bagaimana dengan luka yang ada, luka yang lain gitu ya, yang ada di tubuh almarhum Brigadir C ini? Ini sangat menjadi pertanyaan besar. Tetapi mari kita lihat nanti, tentu pihak pengacara dari keluarga Brigadir C tentu tidak akan tinggal diam ya, bahkan sampai mungkin nanti di pengadilan mereka akan membuka fakta-fakta ini, dan kita lihat ya di sana nanti apakah hasil daripada tim forensik ini bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Semoga di sana nanti bisa lebih terbuka di pengadilan. Dan kemudian luka jari yang selama ini kita lihat yang disampaikan oleh Kamarudin dan keluarga Brigadir C, bahwa ada luka di jari almarhum ya, bahkan patah. Nah, itu menurut keterangan tim forensik bahwa itu adalah sambaran anak peluru yang mengakibatkan jari almarhum terluka. Dan itu sih sah-sah saja ya. Nah, tetapi ketika dipertanyakan kenapa otaknya itu bisa pindah ke perut, nah itu penjelasan dari tim forensik sangat-sangat menurut saya tidak kurang, nggak bisa dipahami ya, nggak bisa dipahami. Saya entahlah. Jadi intinya tindakan dokter itu berbagai pertimbangan ya, sehingga melalui pertimbangan itu otaknya tidak dikembalikan lagi, tapi di perut. Nah, kemudian dokter mengatakan bahwa semua organ tubuh belum hilang, tetapi isu-isu dan informasi yang kita dengar bahwa ada sebagian yang hilang. Nah, ini kemudian yang membuat kita bertanya, apakah tim forensik ini, apakah mereka benar-benar bekerja atau benar-benar tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak ketiga. Tapi oke lah, mari kita sama-sama doakan kasus ini benar-benar bisa berjalan dengan baik prosesnya, terbuka seterang-terangnya. Dan kalaupun tim forensik pun berbohong misalnya, tetap saja kasus ini bisa dibuka. Masih ada bukti-bukti lain yang menunjukkan dan bahkan udah diakui kok ya pembunuhan. Hanya saja
Ya mungkin saja kalau misalnya ada kekerasan lain, ya paling itulah kita ketahui kalau misalnya ada kekerasan sebelum atau sesudah gitu ya. Atau mungkin kita lebih mengetahui yang sebenarnya. Tetapi ya udah jelas kalau misalnya nggak ada pun hasil otopsi ini, karena sudah ada pengakuan keempat tersangka, ya sudah. Sekarang udah 5 ya tersangka sama Ibu Putri Chandrawati, Pak Ferdi Sambo, Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf ya, KM. Baik, tetap saja ini sudah bisa diproses dan mereka tinggal menunggu putusan hakim ya. Ya, tetapi ya kita doakan baik seluruh lembaga hukum yang terlibat dalam kasus ini, dalam penanganan kasus ini, semoga mereka semua adalah independen, dan semoga apa yang saya asumsikan ini kiranya tim dokter tidak masuk angin. Dan kalaupun mereka sudah masuk angin, apapun tindakan mereka itu harus bertanggungjawabkan itu, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau memang mereka jujur, mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak jujur, mereka pasti berhadapan dengan Tuhan. Apapun yang manusia tanam, semua juga itu akan mereka tuai. Dari hasil apa yang kita lakukan, kita juga akan menuai itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu kita berharap bahwa keluarga Brigadir J diberikan kekuatan dan proses kasus ini dimenangkan oleh Tuhan supaya cepat prosesnya selesai, dan para polisi yang saat ini sedang dilanda oleh cobaan ini ya diberikan kekuatan kepada Kapolri dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dia bisa memilih langkah-langkah yang tepat. Dan informasinya hari ini teman-teman, bahwa ada mutasi yang dilakukan oleh Kapolri ya pada jajaran polisian, dan termasuk di dalamnya ada dari Polda Metro Jaya. Tapi semua itu adalah perbaikan untuk Polri. Kita berharap bahwa Polri semakin kuat, semakin baik ke depan, dan seluruh lembaga pengawasan semakin efektif ke depan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.